penyakit pamer atau ria itu lebih halus daripada langkah kaki semut di atas batu hitam. Ramadan selalu datang dengan hiruk-pikuknya. Iklan yang meriah, jadwal bukber yang penuh, sampai keriuhan di media sosial. Tapi di tengah semua kebisingan itu, pernah nggak kita bertanya, di mana diri kita yang sebenarnya? Halo teman-teman, selamat datang di Ruang Tenang. Insya Allah selama 7 episode ke depan, kita akan sama-sama menepi, mencari makna Ramadan yang mungkin terselip di balik layar HP kita, atau di sela-sela lelahnya aktivitas kita. Jadi, mari kita mulai dengan satu pertanyaan yang sederhana. Ibadah kita hari ini sebenarnya buat siapa? Pernah gak sih pas lagi tadarus gitu ya, tiba-tiba kepikiran, kayaknya kalau difoto terus diposting kayaknya estetik deh. Terus kemudian kita malah sibuk cari angle yang pas, Al-Qur'annya digeser sedikit supaya dapat pencahayaan yang bagus. Kemudian kita foto, terus diedit, dikasih bumbu-bumbu filter Instagram gitu, dan ditambahin caption dengan mantra-mantra khusus. Akhirnya fokus kita nggak lagi ke ayat yang sedang kita baca. Kita malah nunggu notifikasi layar HP kita. Sebetulnya bukan nggak boleh berbagi kebaikan. Setuju kalau dunia digital kita tuh memerlukan konten-konten positif. Tapi yang menjadi fokus kita adalah batas antara inspirasi dan validasi itu tipis banget. Setipis filter Instagram. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pernah ngasih kita tes kesehatan hati yang jujur banget. Beliau menyebutkan bahwa orang yang terjebak penyakit pamer atau ria itu ada 4 ciri. Ada 4 karakteristik. Yang pertama, kalau lagi nggak ada orang, dia males mau ngapa-ngapain. Mau sholat males, mau tadarus males, mau melakukan perbuatan baik pun dia malas. Yang kedua, tapi kalau lagi ada orang, dia malah bersemangat untuk melakukannya. Terus yang ketiga, kalau ada orang yang memuji dia malah tambah bersemangat untuk melakukannya. Dan ketika ada orang yang julid sama perbuatannya, dia malah tidak bersemangat untuk melakukannya. Nah, coba kita saat lagi sendirian, apakah kita akan masih serajin itu? Dalam kitab Arba'una Haditsan, Ayatullah Ruhullah Al-Khomeini menjabarkan kepada kita dengan penggambaran yang lebih halus lagi. Beliau mengatakan bahwa penyakit pamer atau ria itu lebih halus daripada langkah kaki semut di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Nggak kedengeran, nggak kelihatan, tapi tahu-tahu sudah masuk ke hati kita dan ngerusak niat kita. Di satu sisi yang lain, Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam menjelaskan kepada kita tentang definisi amal yang ikhlas. Beliau mengatakan, wal amalul khalis huwa alladhi la turidu an yahmadaka alaihi ahadun illallah azza wa jal. Amal yang ikhlas itu adalah amal yang jika engkau melakukan perbuatan tersebut, engkau tidak menginginkan pujian dari siapapun kecuali Allah Azza wa Jalla. Ramadan kali ini, yuk kita coba satu hal baru. Kita sisakan satu ibadah yang benar-benar privacy. Satu sedekah yang gak ada struknya di Instastory. Satu sujud nangis yang gak ada orang tahu selain sajadah kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kata para arif, milikilah amal rahasiamu sebagaimana engkau memiliki dosa rahasia. Biarkanlah itu menjadi tabungan kita. Karena pada akhirnya, yang bakal nolong kita tuh bukan berapa banyak followers kita, atau betapa banyak pujian yang kita dapatkan dari orang-orang sekitar kita. Tapi, ketulusan niat kita yang gak butuh saksi manusia. Jadi, ibadah kita hari ini mau ditaruh di etalase atau disimpan di dalam hati kita.